Tahun 2015 adalah tahun ketiga pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar KJP yang merupakan warisan mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang kini menjabat sebagai Presiden RI. Namun pelaksanaan KJP ini tak selalu berjalan mulus. Selasa kemarin ratusan warga peserta KJP menelan kekecewaan lantaran tak dapat mencairkan dana KJP sekitar Rp480.000. Warga menilai Bank DKI sebagai penyalur dana kurang sosialisasi. Kagak dapet tuh duit, kagak. Udah ngantri dari kemarin. Saya ngantri ini dari kemarin, pagi juga. Ini jam 6 lagi, nggak bisa lagi. Tak hanya itu, permasalahan KJP juga dialami warga ketika hendak membeli perlengkapan sekolah untuk anaknya di Jakarta Book Fair Senayan, Jakarta. Kacau ya kayaknya prosedur, soalnya dari tadi yang buka baju seragam cuman ini aja, yang lain nggak ada gitu. Kalau untuk pembayarannya? Untuk pembayarannya gampang, cuman tadi alat untuk geseknya agak telat datangnya, jadi pengunjung udah banyak, ini baru datang alatnya gitu. Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok tak merasa heran. Ahok mengaku telah membatasi pencairan KJP untuk menghindari penyalahgunaan oleh orang tua siswa. Enggak, memang bukan rusak alatnya. Itu waktu tarik uang 50.000, banyak orang tua juga salah paham. Sekarang KJP itu kalau SD hanya bisa tarik 50.000 per 2 minggu. Yang SMP, SMA 50.000 per minggu. Mereka kadang-kadang bilang tarik nggak ada uang. Nggak rusak, memang kita batasi supaya dia nggak ambil uang terus. Dan uangnya punya dia sampai akhir tahun ajaran, mereka bisa menarik jadi punyanya tabungan si anak. Itu idenya seperti itu. Langsung tarik semua mah beli handphone, kawin lagi bapaknya nanti. Kedepan Ahok berkeinginan dana KJP lebih tepat sasaran. Ahok pun akan bekerja sama dengan toko buku di Jakarta agar bisa memberi diskon besar untuk anak sekolah yang membeli peralatan sekolah dengan KJP. Sekadar diketahui, dana KJP telah dicairkan 29 Mei 2015 lalu sebesar Rp956 miliar dan telah dibagikan ke 489.150 siswa DKI Jakarta, baik dari sekolah negeri maupun swasta. KJP merupakan program Pemda DKI Jakarta untuk membantu siswa kurang mampu agar tetap bisa bersekolah. Dari Jakarta, tim liputan MMC Media memberitakan. Tadi kita selama 4 segmen bicara mengenai pemilihan kepala daerah yang serentak dilaksanakan nanti 9 Desember 2015, kemudian nanti 2017, 2018. Nah, sebetulnya esensi dari pemilihan kepala daerah adalah kita dapat seorang pasangan pemimpin yang tidak hanya menang pada saat pilkada, yang penting adalah bagaimana memerintah. Dan produk mereka memerintah di antara kebijakan. Kebijakan itu diantaranya berhubungan sama kesejahteraan rakyat, diantaranya juga adalah kesehatan, pendidikan. Nah, karena itulah kita bicara khusus sekarang soal Kartu Jakarta Pintar yang merupakan produk dari kebijakan di pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat gubernurnya masih Pak Joko Widodo yang sekarang adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kita akan membahas kalau kita nggak bilang kisruh, tapi ada hal yang ingin dioptimalkan dari upaya yang niatnya sebetulnya baik, tapi ada masalah teknis dalam penyelenggaraannya. Yang pertama di ujung paling kanan saya adalah Ibu Maya. Ibu Maya ini punya anak 2 orang, salah satu anaknya kelas 2 SD, anak yang pertama, anak yang kecil belum sekolah karena masih balita dan belum pernah mendapatkan bantuan dari KJP ini. Mas Agus, ya. Kembangan Kebijakan Publik, selamat malam. Malam. Ibu Ana, saya harus sebutin jabatannya dengan lengkap supaya orang paham kenapa nanti saya singkat. Jabatannya adalah Kepala UPTP 6O, Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Personal dan Operasional Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kami ajak Anda untuk melihat infografik yang berhubungan dengan Kartu Jakarta Pintar ini. Yang pertama adalah mengenai tahapan pencairannya. Jadi kita tahu ini sudah mulai dilakukan sejak pemerintahan Jokowi Ahok saat itu tahun 2012, kemudian pertama kali dicairkan 2013 besarnya 804 miliar.
Lalu di 2014 dicairkan di bulan Agustus besarannya hampir 800 miliar dengan jumlah siswa yang bertambah 50.000 menjadi 309.000. Kemudian 2015 ini dicairkan Mei 2015 sebesar hampir 1 triliun rupiah yang dibagikan kepada 489.000 siswa DKI Jakarta. Informasi lain adalah soal bagaimana sejauh mana ketepatan terhadap sasaran yang diharapkan. Tahun 2013 penerima meleset 19,4% dari total 405.000 penerima. Kemudian ini adalah rinciannya level atau tingkat SD sederajat, SMP sederajat, dan juga SMA sederajat. Sebetulnya siapa sajakah yang berhak menerima bantuan melalui Kartu Jakarta Pintar ini? Mereka adalah peserta didik usianya 7-19 tahun, terdaftar sebagai peserta didik, memiliki nomor induk siswa, dan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari RT dan RW. Karena itu saya ingin ke Bu Maya dulu. Bu Maya, Ibu sejak awal belum pernah mendapatkan bantuan. Iya. Tapi Ibu sudah melalui proses apa saja supaya mendapatkan bantuan lewat KJP ini? Awalnya kan dari kepala sekolah memberitahu kalau ada program KJP dan kita semua disuruh bikin SKTM dari RT, RW ke kelurahan, baru dikumpulin ke sekolah. Di situ dari situ prosesnya sih nggak sulit. Ya udah itu aja sih, cuma kakak, KTP, akte anak. Itu kapan dilakukannya? Sekarang kan anak kelas 2 SD nih, baru naik kelas 2 ya? Tahun kemarin, waktu masih kelas 1. Iya. Jadi pas kelas 1 kan belum bisa ya, karena belum melengkapi persyaratannya. Saat ngurus persyaratan, seberapa lama dari mulai SKTM, kakak dikumpulin sampai masuk administrasinya? Nggak lama sih Bu, biasa cuma berapa hari, sekitar seminggu lah. Pertama kan dari RT, RW langsung ke kelurahan, karena kelurahan dekat, jadi nggak langsung aja saya ke sana. Kelurahan mana Bu tinggal Bu? Kelurahan Bukit Duri. Kelurahan Bukit Duri. Anak sekolahnya di SD? Perguruan Rakyat 2, SDS Perguruan Rakyat 2. SDS Perguruan Rakyat 2. Nah setelah itu kemudian ada konfirmasi apa atau sempat dikabarin apa? Enggak sih, cuma kan kita ada pihak sekolah, jadi ngasih semuanya ke pihak sekolah, ya udah terima aja dari pihak sekolahnya gitu. Nanti dikasih tahu lagi kapan keluarnya gitu. Tapi sampai sekarang? Belum, soalnya pihak sekolah sih udah bilang ibu sabar, nama ibu sudah ada, cuma suruh sabar aja gitu. Suruh sabar aja, oke. Bu, ini kan kita sengaja mengundang contoh kasus seperti Bu Maya supaya kalau ada yang merasa kasusnya serupa bisa dapat jawaban nih dari pemerintah. Sebetulnya apa yang kurang atau apa yang sebenarnya terjadi dengan kasus seperti Bu Maya ini? Jadi sebenarnya tidak ada yang kurang dari kasus Bu Maya, hanya KJP ini kan diberikan kepada semua peserta didik yang memenuhi persyaratan. Lalu KJP ini juga pemerintah bekerja sama dengan Bank DKI. Pada saat proses pencairan itu ada pembuatan rekening. Jadi setelah didata, kami mendata pada bulan Januari. Nah, Januari itu dibuatkan rekening karena ada peserta yang memang berasal dari 2014, ada peserta baru. Nah, untuk seperti Bu Maya ini memang baru di 2015, sehingga secara bergiliran akan dibuatkan kartu. Tapi Bu Maya ini sudah terdaftar dalam sistem karena ada perbedaan dibanding sistem 2014. Kita berangkat dari sebuah evaluasi bahwa banyak sekali duplikasi di 2013 dan 2014 lalu tidak tepat sasaran, maka untuk tahun ini kita mengadakan sebuah perubahan sistem, pintu masuknya hanya lewat sekolah, jadi hanya one gate system, sehingga peserta yang sudah didata oleh sekolah dikoordinasi oleh Dinas Pendidikan untuk dapat memperoleh bantuan sosial berupa KJP. Nah, kalau kasus Bu Maya berarti masa tunggunya itu bisa ada kejelasan nggak, misalnya berapa lama lagi menunggunya? Sebetulnya seharusnya pada saat Juli ini sudah semua. Ada sekitar 0,96% dari 489.000 siswa itu ada beberapa yang belum termapping.
misal pada saat entry bisa jadi terjadi kesalahan ini yang sedang dilacak. Dan ini biasanya seperti ini kasusnya akan terus bisa kita rekomendasi, dan ini memang kita targetkan tidak bulan Agustus ini, bulan Juli ini mestinya sudah bisa diterima, dan biasanya kita komunikasikan terus. 489.000 katakanlah dibulatkan 490.000 siswa yang masih belum dapat itu kurang dari 1%. Kalau kita bulatkan 1%, berarti ada 4.900-an siswa. Kelihatannya sih kalau persentase sedikit ya Bu ya, 0,9 something persen. Tapi kalau menjadi jumlah, ternyata banyak juga gitu Bu, hampir 5.000 siswa. Kalau dikatakan Juli mesti selesai, sekarang udah hari terakhir Bu Juli. Iya, artinya gini, dalam kasus Bu Maya ini memang dari sekian ribu memang kalau dilihat seperti itu, ini dalam data yang kita terus berkoordinasi dengan Bank DKI sudah selesai. Tinggal teknis pembagiannya yang mungkin nanti akan kita konfirmasi kembali. Mas Agus, ini kan bukan tahun pertama malah gitu ya, 2013, 2014, 2015. Catatan Anda soal perubahan-perubahan secara teknis yang sudah berusaha dilakukan oleh Pemprov, apa yang harus dioptimalkan sebenarnya? Iya kan, apapun namanya dukungan negara atau kota atau provinsi terhadap warganya, itu kan memang sangat tergantung pada data. Ya, data, bagaimana data itu dikolek. Sebetulnya kalau iktp kita sudah selesai, itu sangat mudah, tidak membebani Pemprov lagi, tidak membebani orang tua murid dan sebagainya. Apapun data, termasuk data Raskin, data semua ada di situ. Karena dari situ kita bisa kelihatan, updatingnya kan baik kelurahan. Nah kalau ini kan datanya nanti cari lagi, sementara kan harus dievaluasi. Jadi pasti akan ada persoalan di implementasinya. Karena ini kan uang tunai. Kalau memang itu datanya tidak, kan yang kemarin-kemarin sudah ketahuan bahwa ada yang double, ada yang tidak dapat, itu kan karena data lagi. Nah sekarang mekanisme data itu memang harus diperbaiki. Kalau bisa memang real time, karena kalau tidak real time tadi, dulu kan awalnya pakai data Raskin kalau nggak salah, ya terus gini gitu segala macam. Nah jadi kembali lagi ini sangat sensitif buat ibu-ibu, orang tua murid seperti Bu Maya ini menjadi sensitif karena katanya negara atau kota atau provinsi mau membayar anak kita sekolah, kasih KJP dan sebagainya untuk beli peralatan dan sebagainya, kok belum. Apalagi kalau misalnya ngedenger, kok tetangga udah dapet, saya belum ya Bu ya. Ibu-ibu kan pasti begitu. Makanya pengajian arisan kan ngomongin itu. Nah, lagi di Dukcapil ini memang harus ada koordinasi yang baik dengan Dukcapil, karena Dukcapil itu kan yang mencatat. Jadi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu harusnya bisa nyambung gitu datanya. Iya, gitu karena ya, berasal datanya dari sana, NIK-nya kan ada di sana, ya. Nah itu yang itu yang harus segera diperbaiki. Kalau nanti kejadian lagi, memang saya jamin tidak akan bisa semuanya beres, karena kan bayi lahir setiap saat, pertambahan umur setiap saat, itu kan tidak mudah menjadi real time. Tapi dan itu termasuk bisa juga dilakukan. Kenaikan status sosial ekonominya, kalau ternyata sudah mampu ya harusnya nggak dapat lagi dong. Betul, nah itu juga harus hati-hati Pemprov. Artinya nanti, sekarang sedang krisis, nanti katakan 3 tahun lagi, ketika ekonomi membaik kan pasti itu nanti kelihatan. Ya kan, oh ini sudah enggak, gimana caranya? Nah itu loh, jadi mumpung sekarang saya selalu berkata, apapun yang menggunakan basic data untuk kependudukan, itu ujungnya itu ada di iktp itu, NIK itu. Kan sampai sekarang nih Mendagri yang baru tidak sama sekali tidak dibahas sampai sekarang, hilang gitu saja. Harusnya itu menjadi suatu data kunci untuk apa saja. Padahal tujuannya adalah kita punya single identity number, gitu, ada nomor induk yang tunggal untuk semua kepentingan. Betul, kan orang setiap menit meninggal, setiap menit lahir, setiap menit bertambah umur ke angka 17. Dan juga tentu di KK itu kan ada anak berapa, nomor berapa, itu kan itu masuk semua. Nah itu harusnya bisa diakses oleh semua, kelihatan, ya, dan real time. Kalau termasuk itu, saya belum punya iktp sih. Ya kan? Dan punya juga percuma karena sistem pembacanya belum ada. Ya. Kita lanjutkan sesaat lagi, tetap bersama dengan kami. Kalau data itu valid berapa lama?